Salam saudara-saudara yang terkasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Pada kesempatan pada hari ini saya sangat bersyukur karena bisa berjumpa dengan teman-teman, bisa berjumpa dengan Bapak Ibu dan saudara-saudara di tempat ini. Dan saya sangat bersyukur, terima kasih banyak untuk memberikan saya waktu untuk menyampaikan firman Tuhan atau kita renungkan firman Tuhan bersama-sama di tempat ini. Namun sebelum itu, sebelum kita akan masuk ke dalam pembacaan firman Tuhan atau kita akan merenungkan firman Tuhan bersama-sama, saya akan memperkenalkan nama saya. Nama saya Yongki Selan, masih SMA, sekolah di SMTK 1 Banten, berumur 19 tahun, masih muda. Dan puji Tuhan, pada kesempatan hari ini saya bisa berjumpa dengan teman-teman yang beda-beda tempat, yang beda-beda bahasa. Tetapi terima kasih untuk waktunya, dan saat ini kita akan merenungkan firman Tuhan bersama-sama di tempat ini. Namun kita akan membuka Alkitab kita di dalam kitab Yakobus pasal yang ke-5 ayat yang ke-7 sampai ayat yang ke-11. Kitab Yakobus, sekali lagi, kitab Yakobus pasal yang ke-5 ayat yang ke-7 sampai ayat yang ke-11. Saya nggak tahu kitab saudara-saudara atau teman-teman atau ibu-ibu sama dengan kitab saya atau beda. Kita buka di kitab Yakobus. Nah, kitab Yakobus ini yang ditulis oleh Yakobus sendiri sekitar tahun 45 sampai 49 Masehi. Jadi saudara-saudara yang lumayan lama, kitab Yakobus yang ditulis oleh Yakobus. Dan pada saat ini kita akan baca yang ayat yang ke-7. Lembaga Alkitab memberikan perikop di atas, bersabar dalam penderitaan. Saya akan baca untuk kita semua. Karena itu saudara-saudara, bersabarlah sampai kedatangan Tuhan. Sesungguhnya petani menanti hasil yang berharga dari tanahnya, dan ia sabar sampai telah turun hujan musim gugur dan hujan musim semi. Kamu juga harus bersabar dan harus meneguhkan hatimu, karena kedatangan Tuhan sudah dekat. Saudara-saudara, janganlah kamu bersungut-sungut dan saling mempersalahkan, supaya kamu jangan dihukum. Sesungguhnya hakim telah berdiri di ambang pintu. Saudara-saudara, turutilah teladan perintah dan kesabaran para nabi yang telah berbicara demi nama Tuhan. Sesungguhnya kami menyebut mereka berbahagia, yaitu mereka yang telah bertekun. Kamu telah mendengarkan tentang ketekunan Ayub, dan kamu telah tahu apa yang pada akhirnya disediakan Tuhan baginya, karena Tuhan Maha Penyayang dan penuh belas kasih. Saudara-saudara yang terkasih oleh Tuhan Yesus Kristus, kita sudah membaca ayat yang ke-7 sampai ayat yang ke-11. Di situ mengajarkan kita untuk bersabar. Jadi saudara-saudara, kita lihat banyak sekali, atau zaman sekarang banyak sekali orang maunya cepat-cepat selesai, maunya cepat-cepat selesai, atau maunya cepat-cepat untuk pekerjaan yang dia lakukan itu cepat selesai. Tetapi ketika saudara-saudara yang terkasih oleh Tuhan Yesus Kristus, ketika kita tidak sabar untuk melakukan sesuatu, atau kita tidak sabar untuk diperhadapkan dengan sesuatu, maka kita sudah jatuh, atau kita jatuh karena kita tidak sabar untuk menghadapi segala sesuatu. Jadi saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan mengajarkan kita untuk bersabar menunggu. Dan kita lihat banyak contoh, atau beberapa contoh yang kita lihat di ayat yang ke-7. Di situ juga memberikan kita salah satu contoh, petani menunggu hasil menuai. Jadi seorang petani harus menunggu hasil yang akan nanti menuai, atau hasil yang akan dipanen. Jadi begitu juga kita saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita bersabar untuk melakukan pekerjaannya, kita bersabar untuk menghadapi masalah, kita bersabar untuk melakukan
segala sesuatu yang prioritas dalam kehidupan kita. Jadi jangan terburu-buru untuk bisa cepat selesai. Jangan cepat buru-buru untuk cepat beres, untuk cepat pulang, atau cepat untuk bisa selesaikan sesuatu yang kita diperhadapkan. Jadi orang yang tidak sabar, orang yang tidak sabar dan orang yang sabar jauh berbeda daripada orang yang sabar. Orang yang sabar ketika dia berhadapkan dengan masalah, dia memikirkan solusi, dia memikirkan konsekuensinya, dia memikirkan untuk selesaikan masalah itu. Tetapi orang yang tidak sabar, ketika dia berhadapkan dengan masalah, dia tidak pikirkan konsekuensinya, dia tidak pikirkan solusinya, dia hanya pikirkan salah satunya, yaitu selesaikan masalah itu. Jadi orang yang cepat untuk selesaikan masalah itu, akibat dampak dari itu menambah masalah daripada orang yang sabar untuk berhadapkan, atau dia sabar untuk berhadapkan masalah itu. Jadi saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, orang yang sabar dan orang yang tidak sabar jauh berbeda daripada orang yang sabar. Orang yang sabar dan melakukan pekerjaan, dan orang yang sabar yang berhadapan masalah, dan orang yang tidak sabar menghadapi masalah, dan orang yang tidak sabar melakukan pekerjaannya jauh berbeda daripada orang yang sabar. Orang yang sabar ketika dia berhadapan dengan segala pekerjaannya, dia teliti berkali-kali. Tetapi orang yang tidak sabar, dia cepat-cepat selesaikan untuk pulang. Dia tidak memikirkan rapi atau dia terberes atau belum. Jadi saudara-saudara yang terkasih, marilah firman Tuhan mengajarkan kita untuk bersabar menanti kedatangan Tuhan, bersabar melakukan segala sesuatu, bersabar menghadapi masalah. Jadi saudara-saudara dalam Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan mengajarkan kita untuk bersabar melakukan pekerjaannya, pekerjaan Tuhan, bersabar memberitakan firman, bersabar untuk menghadapi masalah, bersabar untuk melakukan segala sesuatu dalam kehidupan kita. Jadi firman Tuhan mengajar kita untuk bersabar. Jangan buru-buru untuk selesaikan pekerjaannya. Jangan buru-buru untuk bisa selesaikan masalah. Bukan selesaikan masalah, tetapi menambahkan masalah dalam kehidupan kita. Karena kenapa? Dia tidak berpikir konsekuensinya, dan dia tidak berpikir solusinya. Dia tidak berpikir untuk selesaikannya gimana. Dia cuma hanya berpikir yang penting selesaikan masalah saya. Jadi dia bukan menyelesaikan, tetapi nambah masalah. Jadi saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, marilah kita bersabar untuk melakukan sesuatu. Marilah bersabar untuk menghadapi segala sesuatu. Ketika orang yang bersabar menunggu kedatangan Tuhan, maka kehidupannya Tuhan memberikan sukacita dalam dirinya. Orang yang tidak sabar, maka ketika dia tidak sabar untuk menunggu kedatangan Tuhan, hidupnya berantakan daripada orang yang sabar. Orang yang tidak sabar hidupnya berantakan. Orang yang tidak sabar hidupnya kacau dalam dirinya. Hidupnya kompromi dengan dosa. Hidupnya masih terrumus dengan dunia kegelapan. Dari orang yang sabar, Tuhan memberikan sukacita, Tuhan memberikan kesabaran, memberikan kemuliaan, hati yang tulus, hati yang murni, hati kasih dalam dirinya. Jadi saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, marilah firman Tuhan mengajarkan kita untuk bersabar menghadapi segala sesuatu. Kita sabar untuk menghadapi, kita sabar menunggu, kita sabar untuk menanti. Jangan terburu-buru, jangan terburu-buru mengambil keputusan. Jangan cepat-cepat untuk selesaikan. Jangan cepat-cepat untuk bisa selesaikan yang kita hadapkan. Ketika kita cepat-cepat, akibat yang kita hadapkan tidak selesaikan, tetapi menambah masalah dalam kehidupan kita sehari-hari. Jadi saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, marilah bersabar untuk menghadapi segala sesuatu, menghadapi masalah dalam diri kita. Jadi firman Tuhan mengajarkan kita untuk bersabar, dan saya akan memberikan beberapa poin untuk kita yang kita renungkan bersama-sama di tempat ini, yaitu menderita dalam Kristus.
Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita lihat banyak sekali orang yang menderita untuk memberitakan firman Tuhan. Kita lihat rasul-rasul mereka terus menderita untuk memperjuangkan untuk menyampaikan firman Tuhan. Ketika orang yang menderita, orang yang menyampaikan firman Tuhan harus menderita untuk menyampaikan firman Tuhan. Banyak sekali rasul-rasul, kita lihat rasul-rasul, mereka menderita, mereka dihina, dikhianati, dipukul. Banyak sekali yang mereka dihina, tetapi mereka sabar. Mereka memiliki kesabaran dalam dirinya, dan mereka bisa terus memberitakan firman Tuhan. Mereka terus memberitakan. Tetapi orang yang tidak sabar untuk memberitakan firman Tuhan, kacau. Dia tidak berpikir. Tapi orang yang sabar, pasti ketika dia dihina, dia dipukul, disalib, dibunuh, dia sabar. Karena demi firman, dia memberitakan firman. Demi firman, dia relakan dirinya untuk dihina. Demi firman, dia relakan dirinya untuk dibunuh. Jadi saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, banyak sekali rasul-rasul yang mengajak mereka dihina, mereka dibunuh, disalibkan karena firman. Tetapi mereka tidak berhenti begitu saja. Mau dihina, dibunuh, tetap terus mereka memberitakan firman. Mereka tidak berhenti. Jadi saudara-saudara, kita lihat, ketika kita memberitakan firman, kita harus siap menerima pengkhianatan, dan kita siap untuk menerima hukuman. Kita siap untuk menerima caci maki. Kita siap untuk menerima pukulan. Jadi saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, jangan ketika kita memberitakan firman Tuhan, kita tidak menderita. Kita lihat Rasul Paulus, rasul-rasul, mereka ketika mereka memberitakan firman, mereka menderita, mereka dikhianati, mereka dipukul, dicaci maki, dibunuh. Banyak sekali yang orang yang dilakukan dalam kehidupan mereka. Tetapi mereka terus memberitakan firman Tuhan. Mereka tidak berhenti untuk memberitakan firman Tuhan. Kita lihat Rasul Paulus. Rasul Paulus ketika dia dimasukin di penjara, dia tetap terus memberitakan firman Tuhan. Banyak sekali rasul-rasul yang memberitakan firman Tuhan. Demi firman Tuhan, mereka korbankan diri mereka. Demi firman Tuhan, mereka serahkan diri mereka untuk dibunuh. Demi firman Tuhan, mereka serahkan diri mereka untuk disalibkan. Demi firman Tuhan, mereka diserahkan diri mereka untuk disalibkan. Jadi saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ketika kita memberitakan firman Tuhan, kita siap untuk menerima konsekuensi. Ketika kita untuk berhadapan dengan banyak masalah, banyak penderitaan dalam diri kita, kita terus berhenti untuk memberitakan firman Tuhan. Jadi saudara-saudara, jangan pernah berhenti untuk memberitakan firman Tuhan. Orang yang memberitakan firman Tuhan, dia sudah siap untuk menerima akibat atau konsekuensi. Dia sudah terima semua dalam dirinya. Jadi saudara-saudara yang terkasih, marilah kita sebagai anak-anak Tuhan, ketika kita memberitakan firman Tuhan, kita harus siap. Kita jangan mengerah untuk firman Tuhan. Kita jangan mengerah untuk menyampaikan firman Tuhan. Kita jangan mengerah untuk melakukan sesuatu sesuai dengan firman Tuhan. Kalau ketika kita melakukan sesuatu sesuai dengan firman Tuhan, kita terus melakukan. Jangan pernah berhenti. Jadi ketika kita berhenti, maka kita bukan orang Kristen. Kita bukan orang-orang yang percaya. Kita bukan orang-orang yang mengenal Yesus. Orang-orang yang sudah mengenal Yesus, dia siap untuk melakukan firman Tuhan. Jadi saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, marilah ketika kita memberitakan firman Tuhan, kita harus siap menderita dan kita sabar untuk menghadapi penderitaan itu. Kita lihat Rasul Paulus. Rasul Paulus ketika dia dimasuki di penjara, tetapi dia terus memberitakan firman Tuhan. Dia sabar untuk memberitakan firman Tuhan. Bukan dia mengerah untuk memberitakan firman Tuhan. Dia tidak mengerah. Kita lihat rasul. Kita lihat Stefanus juga dipukul, dibunuh. Tetap dibunuh karena firman Tuhan. Dia relakan dirinya demi firman Tuhan. Jadi saudara-saudara yang terkasih, marilah ketika kita memberitakan firman Tuhan, kita
siap untuk memberitakan firman Tuhan. Kita siap untuk menerima konsekuensinya. Jangan takut untuk memberitakan firman Tuhan. Jangan takut untuk menyampaikan firman Tuhan. Jangan takut untuk melakukan sesuatu yang sesuai dengan firman Tuhan. Jangan takut untuk memberitakan firman. Ketika kita memberitakan firman Tuhan, banyak sekali yang dicaci, kita berhenti untuk memberitakan firman Tuhan. Jangan pernah berhenti. Jangan pernah berhenti untuk memberitakan. Demi firman Tuhan, kita akan korbankan diri kita. Demi firman Tuhan, kita akan korbankan diri kita untuk memberitakan firman Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, marilah kita demi firman Tuhan, kita akan siap untuk menerima penderitaan dalam diri kita. Jadi saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, marilah kita sabar untuk menghadapi, dan kita siap untuk menderita untuk demi Injil, demi firman. Kita serahkan diri kita untuk kita menyampaikan firman Tuhan. Kita jangan berhenti begitu saja untuk firman. Kita terus lakukan firman Tuhan dimanapun kita berada. Kita terus melakukan firman Tuhan. Kita terus memberitakan firman Tuhan dalam kehidupan kita lepas hari. Jangan kita ketika kita berhadapan dengan banyak masalah, banyak dihianati, banyak dicaci maki, banyak diejekin, banyak sekali cobaan untuk ketika kita memberitakan firman Tuhan. Jangan berhenti untuk memberitakan firman Tuhan. Jangan berhenti untuk melakukan sesuatu sesuai dengan rencana Tuhan. Jadi saudara-saudara, ketika kita melakukan sesuatu, kita harus sabar untuk memberitakan firman Tuhan. Sabar untuk melakukan firman Tuhan. Sabar untuk menyampaikan firman Tuhan. Jangan terburu-buru untuk menyampaikan firman Tuhan. Ketika orang yang buru-buru menyampaikan firman Tuhan, terkadang dia cepat menyerah daripada orang yang sabar untuk melakukan firman Tuhan. Orang yang sabar melakukan firman Tuhan, maka firman Tuhan terus berjalan, terus sampaikan, dia terus sampaikan. Kalau orang yang tidak sabar, ketika dia berhadapan dengan masalah, dia sudah berhenti untuk memberitakan firman Tuhan. Jadi saudara-saudara yang terkasih, Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ketika orang yang memberitakan firman, demi firman kita siap untuk menderita, demi firman kita siap untuk dihukum. Jadi jangan takut untuk dihukum, jangan takut untuk menderita. Kita jangan takut. Banyak rasul-rasul mereka memberitakan firman Tuhan, mereka tidak takut. Mereka demi firman Tuhan, hidup mereka serahkan. Mau bunuh, dihianati, dipukul, mereka serahkan diri mereka demi firman Tuhan. Jadi kita terus demi firman Tuhan, kita terus menderita. Demi firman Tuhan, kita terus menerima konsekuensi. Demi firman Tuhan, kita terus serahkan diri kita untuk dihianati, dibunuh, dipukul. Jangan ketika dihianati, kita terus menyerah, kita sudah tidak memberitakan firman Tuhan. Jangan berhenti untuk memberitakan firman Tuhan. Karena firman Tuhan yang bisa memberikan jalan keluar dalam setiap kehidupan kita. Firman Tuhan yang bisa mengubah kehidupan kita. Firman Tuhan yang bisa membentuk kita. Yang dulu kita berdosa, kita akan menjadi anak-anak terang. Kita akan menjadi orang-orang yang benar. Jadi saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, marilah firman Tuhan mengajarkan kita bersabar untuk melakukan firman Tuhan, bersabar untuk melakukan pekerjaan, bersabar untuk menghadapi masalah, bersabar untuk melakukan sesuatu dalam diri kita. Marilah firman Tuhan mengajarkan kita untuk bersabar. Marilah kita, Bapak Ibu saudara-saudara, yang saya akan mengajarkan kita untuk bersabar. Jangan pernah berhenti, jangan pernah terburu-buru untuk melakukan sesuatu, tetapi melakukan sesuatu yang tidak beres. Jangan terburu-buru untuk mengambil keputusan, jangan terburu-buru untuk mengambil keputusan dalam kehidupan kita. Jadi saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, marilah firman Tuhan mengajar kita bersabar dan terus memberitakan firman Tuhan dalam setiap kehidupan kita sehari-hari. Demi firman Tuhan kita akan siap untuk menderita. Demi firman Tuhan kita siap untuk dihukum. Jadi saudara-saudara siap untuk memberitakan firman Tuhan. Jadi poin yang kedua, bertekun dengan Tuhan.
Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, poin yang kedua, kita baca ayat yang ke-9 sampai yang ke-10. Saudara-saudara, janganlah kamu bersungut-sungut dan saling mempersalahkan supaya kamu jangan dihukum. Sesungguhnya hakim telah berdiri di ambang pintu. Saudara-saudara, turutilah teladan perintah dan kesabaran para nabi yang telah berbicara demi nama Tuhan. Jadi saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ayat yang ke-9, ayat yang sampai yang ke-10, di situ menjelaskan bahwa kita terus bertekun dengan Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, orang yang bertekun pasti memiliki kesabaran. Orang yang bertekun dengan Tuhan pasti tidak kompromi dengan dunia. Yang bertekun dengan Tuhan pasti hidupnya tidak bersungut-sungut, tidak memiliki kesungut-sungutan dalam dirinya. Ketika dia berhadapan dengan masalah, tidak bersungut-sungut. Ketika dia memberitakan firman Tuhan, dia tidak bersungut-sungut. Dia bertekun dalam Tuhan. Orang yang bertekun dalam Tuhan, dia terus menyampaikan firman Tuhan. Dia terus melakukan sesuatu yang sesuai dengan firman Tuhan. Dia terus melakukan apa yang Tuhan rencanakan, apa yang Tuhan perintahkan kepadanya untuk dia lakukan. Dan dia tidak ikut kompromi dengan dosa. Dia tidak ikut kompromi dengan hal-hal yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Dia tidak ikut kompromi dengan dunia kegelapan. Karena orang yang ikut kompromi dengan dosa, orang yang ikut kompromi dengan dunia kegelapan, terkadang dia terburu-buru, terkadang cepat-cepat untuk mengambil keputusan, terkadang cepat-cepat untuk menyelesaikan sesuatu, dan terburu-buru, tidak menunggu, tidak sabar untuk menghadapi segala sesuatu. Karena orang yang sabar itulah orang yang hidup di dalam Tuhan. Orang yang tidak sabar hidup yang di dunia ini masih kompromi dengan dosa, masih kompromi dengan dunia kegelapan. Karena dunia kegelapan hanya cepat-cepat untuk cepat selesai, dan maunya tidak capek, maunya tidak repot-repot. Ini yang di dunia ini, dunia kegelapan. Tetapi yang orang yang mengenal Tuhan, ketika dia melakukan sesuatu, dia bersabar untuk menghadapi, atau dia sabar untuk menunggu, dia sabar untuk menghadapi, dia sabar untuk melakukan, dia sabar untuk selesaikan segala sesuatu. Jadi saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, pada pagi hari ini firman Tuhan mengajarkan kita, marilah menderita demi firman, marilah menderita demi kebenaran. Jangan pernah berhenti untuk melakukan firman Tuhan. Jangan pernah berhenti untuk memberitakan firman Tuhan. Jadi saudara-saudara yang terkasih, bertekun dalam Tuhan. Orang yang bertekun memiliki sukacita, memiliki damai dalam dirinya, memiliki kesabaran, memiliki pribadi yang memiliki hidup yang benar, memiliki hidup yang terang, memiliki yang dia tidak kompromi dengan dosa. Tetapi orang yang tidak sabar, orang yang tidak bertekun dengan Tuhan, yang dia memiliki dalam dirinya, atau dia melakukan sesuatu dalam dirinya, hanya dunia kegelapan. Karena dunia ini terkadang membuat kita jatuh, terkadang membuat kita terrumus dalam suatu tempat yang kita tidak bisa buat apa-apa, terkadang membuat kita tidak bisa lakukan sesuatu. Karena apa? Kita mengikuti dunia ini, kita melakukan sesuatu sesuai dengan apa yang dituntut di dunia ini. Kita tidak melakukan sesuatu yang dituntut Tuhan, yang dituntut untuk kita melakukan, tetapi kita lakukan di luar dari Tuhan, di luar dari rencana Tuhan, di luar dari apa perintah Tuhan. Jadi saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, marilah kita terus sabar untuk menderita karena Kristus. Kita bertekun dalam Tuhan. Orang yang bertekun hidupnya damai. Orang yang bertekun dalam Tuhan hidupnya sukacita. Orang yang bertekun dalam Tuhan hidupnya tidak kompromi dengan dosa. Orang yang bertekun dalam Tuhan, dia tidak bisa berkompromi dengan dunia kegelapan. Tetapi orang yang tidak bertekun dengan Tuhan, orang yang tidak sabar
dia tidak sabar untuk menanti kedatangan Tuhan. Dia melakukan sesuatu hanya dunia ini, melakukan sesuatu di luar kehendak Tuhan, di luar rencana Tuhan, kesenangan dirinya sendiri, dan dia melakukan sesuatu hanya kesenangan dunia ini. Saudara-saudara yang terkasih, ketika kita melakukan sesuatu hanya kesenangan dunia ini hanya membuat kita jatuh ke dalam lubang yang kita tidak bisa buat apa-apa. Dunia ini yang membuat kita menderita seumur hidup. Kita tidak bisa buat apa-apa dalam diri kita. Tetapi kalau kita menderita demi Kristus, kita bertekun dalam Tuhan. Ketika kita berhadapan dengan masalah, kita bisa akan bangkit kembali. Kita berhadapan dengan banyak cobaan, kita akan bangkit kembali untuk bisa menyelesaikan banyak sekali. Dan banyak sekali yang kita bisa lakukan dalam setiap kehidupan kita. Jadi saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, marilah bersabar untuk menunggu kedatangan Tuhan. Orang yang bersabar pasti memiliki hidup yang damai, hidup yang sabar. Tapi orang yang tidak sabar untuk menunggu kedatangan Tuhan pasti tidak memiliki kesabaran dalam dirinya, pasti tidak memiliki sukacita dalam dirinya. Memiliki orang yang tidak sabar memiliki hanya kesenangan dirinya, memiliki hanya dunia-dunia yang kepentingan dunia ini. Dia tidak mempentingkan Tuhan dari dia tidak pentingkan Tuhan, mereka lebih pentingkan dunia ini. Jadi saudara-saudara yang terkasih, jangan utamakan dunia ini. Jangan utamakan dunia ini. Terkadang dunia ini membuat kita senang, happy, tetapi kita tidak tahu ke depannya apa yang terjadi. Ketika kita jatuh, kita tidak bisa buat apa-apa karena kita harap di dunia ini. Tetapi kalau kita kita bertekun dengan Tuhan dan kita bertekun dengan Tuhan. Ketika kita jatuh, kita akan bangkit lagi. Ketika kita berhadapan dengan masalah, kita bisa selesaikan dengan baik. Dari saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, marilah bersabar untuk menghadapi segala sesuatu, bersabar untuk menunggu kedatangan Tuhan. Jadi kesimpulan untuk kita semua yaitu, marilah bersabar untuk melakukan pekerjaan, marilah bersabar untuk menghadapi masalah, marilah bersabar untuk menunggu kedatangan Tuhan. Karena kedatangan Tuhan yang memberikan sukacita dalam setiap kehidupan kita, memberikan damai dalam kehidupan kita. Jadi saudara-saudara, sabar untuk menanti kedatangan Tuhan. Jangan terburu-buru untuk menanti kedatangan Tuhan, tetapi sabar untuk menanti kedatangan Tuhan. Karena kedatangan Tuhan yang datang untuk memberikan hidup yang baru, kita memiliki sukacita, kita akan memiliki damai dalam diri kita. Jadi saudara-saudara, marilah bersabar untuk menghadapi segala sesuatu dalam setiap kehidupan kita sehari-hari. Amin untuk firman Tuhan. Salam.